Halo semuanya, kembali lagi bersama CV di sini. Apa kabar kalian semua? Aduh, udah lama kita nggak ketemu di video ya. Mungkin udah 3 harian lagi ya. Nah, jadi hari ini sorry banget, aku lagi liburan ya ke kotanya Ko Andi ya, Andi Kripstok di Singkawang dan ya inilah dia guys. Kalau kalian lihat, aku mau bahas sedikit lagi di sini update mengenai perkembangan selanjutnya, bukan perkembangan selanjutnya sih, arah selanjutnya untuk Bitcoin gitu ya. Karena kemarin kan sempat ada yang bilang, oh ini udah bottom gitu kan. Padahal banyak banget di luar sana yang bilang kalau ini tuh ya memang masih belum bottom gitu. Dan jangan terlalu terburu-buru. Ingat, ini tuh masih bulan Juni. Ingat, ini kuartal 2. Yang mana kuartal 2 itu identiknya dengan sideways saja biasanya. Dan kuartal 3 itu biasanya penentuan crashnya gitu ya. Nah biasanya tuh secara kuartal 4 pasti naik. Tapi kita nggak tahu historical ini sama atau beda. Karena ini adalah bear market gitu ya. Tahun ini memang tahun bear market gitu. Nah jadi lanjut aja ya. Sebelum video ini aku lanjut untuk bahas Bitcoin, aku mau kasih news dulu ya. Nah, jadi di sini ada sebuah ada sebuah info lagi untuk kalian, disclaimer on ya. Ini salah satu yang lagi hype, jadi tentu aja ada resikonya ya. Nah, jadi pada intinya adalah Binance menguasai sekitar 65% pasar pre-IPO perpetual hanya dalam beberapa hari. Volume akumulatif mencapai 400 juta pada minggu pertama. 400 juta dolar ya, bukan rupiah. 400 juta rupiah itu kecil banget. Kalau 400 juta dolar itu gila, kalian hitung aja gitu ya. Kemudian 85%-nya volume OpenAI pre-IPO terjadi di Binance. Yang untuk cek ya, sekali lagi ya, yang untuk cek itu di Binance gitu kan. Ada di Bitget juga ada gitu ya. Nah tapi ya mayoritas 85%-nya di Binance gitu. Nah kemudian Binance memimpin pasar TradFi perpetual secara keseluruhan. Nah jadi perpetual ini bagian features-nya. Nah kalau kita lihat di Binance itu kalian bisa langsung ke TradFi ya, traditional finance. Di sini ada spotnya ya. Nah spotnya ini ada B-Stock namanya dengan T Commodities. Nah T Commodities ini XAUT ya, emas dan juga PAXG atau Paxos Gold gitu ya. Nah, Paxos sama Tether. Jadi ini dua entitas yang berbeda tapi barangnya tuh sama, gold digital gitu ya, emas digital. Nah, kalau B-Stock ini aku kurang tahu juga B ini projectnya apa gitu kan, tapi yang jelas ini koin-koin yang mentokenisasi saham gitu ya. Jadi saham itu ditokenisasi jadi koin kripto gitu ya. Nah seperti SpaceX ya, punya Elon Musk yang baru hype banget, yang membuat dia menjadi manusia triliuner pertama di dunia kemarin ya, tanggal 12 kemarin karena habis IPO ya. Nah ini kemarin IPO-nya sih katanya di harga $170. Emang udah sempat naik 191, kemudian reject lagi dalam beberapa jam ya. Nah kalau kalian lihat, nah kalian juga bisa beli SpaceX ini yang jadi ini benar-benar 1:1 ya dengan harga sama aslinya. Tinggal tekan buy seperti biasa. Ini sudah sangat mudah guys. Di Binance semuanya sudah bisa. Nah ada Tesla juga, ada Circle gitu ya. Circle ini yang perusahaan yang untuk stablecoin gitu ya, Circle USDC ya, Circle. Kemudian ada Nvidia dan lain sebagainya. Nah yang tadi dibilang volumenya itu yang dari USDM ini atau dari featuresnya ini. Tadi kan spot ya. Nah ini banyak banget guys ya. Kalian mau trading apapun, whatever, ini bisa semua di sini guys. Ini perpetual atau featuresnya ya. Jadi bukan ini CFD yang kayak forex, bukan. Tapi ini benar perpetual features ala crypto lah ya. Nah kalian mau nge-trading apa aja, Robinhood ada, Google ada, Coinbase ada, kemudian Nokia ada, kemudian Samsung juga ada ya kan, lengkap semua di sini. Ada Meta, ada Copper, bahkan ini Copper nih perunggu ya, ada juga. Kemudian Microsoft, kemudian perak, emas, Apple ya, saham Apple, kemudian lengkap semua. Dan banyak juga saham-saham baru ya. Kenapa spotnya lebih dikit bang daripada yang featuresnya? Karena spotnya ini ya kayak hunting lah ya, IPO-an gitu ya. Tapi kalau menurut aku sih bisa aja kalian beli misalnya nih bang aku mau beli JP Morgan misalnya, ya bisa aja ya kalian long, tapi leverage-nya kalian ganti ke 1. Jadi ibaratnya kalian beli di spot, cuman marketnya di perpetual features ya kan, bisa kan.
ya. Pergerakan satu kali ya sama dengan spot gitu ya. Jadi ya ini sebenarnya sebuah keuntungan yang gampang gitu ya untuk bermain di perpetual saham-saham US gitu ya. Nah, lanjut kita bahas ke Bitcoin. Nah, karena kita udah melihat pergerakan yang cukup signifikan ya. Nah, ini aku mau menjelaskan lagi dari segi retest gitu ya. Nah, ini jujur ada sebuah sinyal gitu ya, ada koin sinyal di sini, kalian bisa lihat ya. Nah, ini kemarin dia si bapak ini nih memprediksikan kalau gold itu akan turun ke 3.500-an lagi. Itu menurut aku jauh banget ya. Tapi menurut aku sih nggak bakal ke sana. Menurut aku lah ya, nggak bakal ke sana. Dan terus dia buat ini kemarin ya, lalu kena jebak ya. BTC broke trend line sorting here 631, kemudian tiba-tiba naik tuh ya sampai ke 64 sekian, 645 ada ya, 643 atau 644 gitu ya. Naik tuh. Lalu dia bilang BTC second short entry trigger gitu, padahal dia nggak bilang second short dia di mana gitu ya. Nah, jadi pada intinya ya kita nggak usah dia lihat short atau enggaknya, tapi pada intinya dia adalah sebuah ke breakdownan gitu, atau menunggu sebuah breakdown untuk turun lebih dalam gitu ya. Bentar, satu lagi mana nih? Nah, jadi ada satu lagi juga analisanya ya. Ini kan kemarin kan sempat ada seems like double bottom ya. Yang mana double bottom itu ya sah-sah aja sih sebenarnya untuk suatu aset mengalami kenaikan lebih lanjut gitu ya. Kita coba analisa dulu ya. Nah, sebelah sini double bottom, sebelah sini double bottom. Nah, possible untuk ke harga sekitar nih berapa nih di sini nih, 60 ya, sekitar 66 ribuan lah ya, 60 ribu atau 67 ribu. It's a possible place to retest di area tersebut. Kenapa? Karena di bawah ada a small double bottom atau small reversal lah kita bilang. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa membentuk sebuah triple bottom ya. Triple bottom ke sini baru dia naik ke atas gitu ya. Nah, setelah dia naik di atas, dia maka akan konsolidasi lagi dan terjun lebih lanjut ke bawah. Nah, kalau aku melihat secara charting, maka ini possible banget ya, sekali lagi ya, possible banget untuk terakhir ya, sekali lagi ya, untuk terakhir terjun ke sekitar area sekitar 47 sampai 52 ribu. Meskipun ada analisa bilang wah 70 sekian bla 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 gitu ya. Aduh, ini BBRI coy. Mana nih Bitcoin? Nah, ini analisa kita yang kemarin ya, sekali lagi ya. Ini kan udah kena hit ya. Nah, makanya dia akan reversal dari area ini ya, udah hijau ya, udah ada small rebound ya. Nah, area kita yang 60.000, anggaplah 60.000 kena hit, maka next targetnya possible untuk ke sekitar 52, ini 54 sampai 45 kalau di sini ya. Tapi kalau aku lihat ada lagi angkanya itu di 52 sampai dengan 47 ribuan di sini ya. 45 ini kan secara Fibo ya, semoga tercapai atau enggak. Kalau kita lihat secara garis tarik garis ya sama aja gitu ya, sama terjadi kayak gitu. Gimana menurut kalian? Apakah akan terjadi juga dalam waktu yang singkat sebentar lagi, karena mengingat ini adalah Juni ya, terakhir bulan depan kita udah masuki kuartal 3 dan semuanya akan terjadi di sana biasanya gitu ya. Sekitar Agustus harusnya ya habis Coinfest atau sebelum Coinfest harusnya ya. Kita udah bisa melihat sebuah bottom yang mana kita bisa udah all in dan kemudian kita makan tidur sambil menunggu kayak 4 tahun kemudian ya. Kira-kira kayak gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe and see you next.